Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, mari kita senantiasa berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri kita agar kita senantiasa memiliki satu motivasi terkuat dalam kehidupan kita, yaitu memperbaiki diri kita. Keimanan kita mesti dijaga dan dievaluasi agar hari ini menjadi lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok mesti harus lebih baik dari hari ini. Bagi orang-orang beriman, berkaca pada segala perbuatan dan menancapkan kesadaran dalam dirinya, itu adalah keniscayaan. Kesadaran atau awareness itu minimal ada 3 dimensi. Ada kesadaran spiritual awareness, kesadaran spiritual, yaitu kesadaran ketika kita meyakini bahwa hidup ini ada yang mengatur. Hidup ini senantiasa ada dalam genggaman sang kuasa yang kita tidak mampu menolaknya. Ada juga self-awareness atau personal awareness, kesadaran diri, yaitu ketika kita mampu melihat diri kita sejelas-jelasnya. Seberapa baik diri kita, seberapa buruk diri kita. Ketika kita mampu mengidentifikasi keburukan, lalu kemudian kita menyadarinya dan berusaha untuk memperbaiki diri. Dan ketika kita mampu mengidentifikasi kebaikan dalam diri kita, maka tidaklah kemudian timbul kesombongan dalam diri kita, tetapi mengakui segala kebaikan dalam diri kita karena kasih Allah yang menunjukkan jalan-jalan kebaikan untuk kita. Fa insyaallah hadirin yang Allah muliakan, hadirnya kita di ruangan ini karena Allah mencintai kita agar kita menjadi bagian dari orang-orang baik yang dicintai oleh Allah. Ada juga kesadaran yang ketiga adalah environmental awareness, kesadaran lingkungan. Ketika kita memiliki kesadaran diri, ketika kita memiliki kesadaran spiritual, maka 2 modal ini kemudian bisa kita gunakan untuk kita menempatkan diri kita di mana kita berada. Ada orang-orang yang tidak mampu menempatkan dirinya, lalu kemudian lupa. Sebagaimana Allah ingatkan kita dalam ayat yang tadi saya baca, Al-Hasyr ayat 18, bahwa Allah mengingatkan kita untuk senantiasa aware, sadar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi ada semacam kontinum. Orang-orang yang hanya berpikir hari ini, maka dia hanya ingin memuaskan dirinya di hari ini saja.
konsep hari ini bukan bermakna dalam ruang waktu satu hari saja, tetapi ruang duniawi di mana kita hidup. Banyak orang-orang yang memuaskan dirinya pada aspek-aspek hedonis, materialis, lalu kemudian baginya itulah kebahagiaan. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki kesadaran, maka sesungguhnya hidup ini bukanlah satu titik berhenti di mana kita sekarang ini, tetapi kita akan melanjutkan perjalanan ini sebagai bekal ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hamba-hamba Allah ini ada hamba-hamba Allah yang lupa. Siapakah hamba-hamba Allah yang lupa, yang hilang kesadarannya? Yaitu hamba-hamba Allah yang membuang Allah sejauh-jauhnya. Ketika Allah sudah tidak dirasakan dalam diri kita, ketika Allah sudah terhapus dalam memori kita, ketika Allah tidak lagi dianggap sebagai pencipta ruang, waktu dan segala benda di sekitar kita, maka Allah ingatkan dalam ayat selanjutnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi ada hamba-hamba Allah yang lupa. Ada seorang pejabat yang kemudian diberi amanah oleh Allah, tetapi dia lupa bahwa amanah yang dijatuhkan pada dirinya pada hakikatnya adalah amanah yang Allah berikan untuknya. Lalu dia merasakan bahwa amanah jabatan ini, sebagaimana seorang filosof mengatakan, l'état c'est moi, negeri ini adalah milikku semuanya. Maka kemudian jabatan menjadi alat untuk memperkaya dirinya, alat untuk menghalalkan segala cara. Atau ada orang-orang yang lupa ketika berbisnis misalnya, karena Allah dibuang jauh-jauh dari dirinya, maka dia ingin menghalalkan segala cara. Hadirin Allah muliakan, mari dalam setiap detik kehidupan kita, kita tarik kesadaran, kita asah keimanan kita, lalu kita deklarasikan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada dimensi dalam kehidupan ini kecuali ditujukan kepada Allah. Ketika kesadaran bahwa Allah itu ada, maka tidaklah layak bagi orang beriman. Orang beriman itu orang yang percaya pada Tuhan, orang beriman yang percaya pada Allah, lalu kemudian dia menistakan dirinya untuk tersesat dalam jalan-jalan keburukan. Oleh karenanya, hadirin Allah muliakan, menjadi tantangan kita bersama bagaimana kita mampu membangun generasi-generasi Rabbani, yakni generasi yang meletakkan dimensi Rabbul Alamin, Tuhan yang memelihara alam ini, memelihara diri kita, menjaga kita. Allah memelihara alam semesta untuk menjadi tujuan dalam hidup kita. Bila kita mampu menanamkan rasa Allah itu ada, maka tentu kita tak akan melanggar aturan-aturannya. Permasalahannya adalah hilangnya integritas adalah karena Allah sudah tidak dirasakan keberadaannya. Allah telah tiada karena kita menghilangkan keberadaannya. Persis seperti kritik seorang filosof Jerman bernama Friedrich Nietzsche yang dalam karyanya The Gay Science menyatakan Gott ist tot, Tuhan telah mati. Kalimat Tuhan telah mati adalah kritik, otokritik bagi diri kita, yang secara sederhana pernyataan ini bukan bermakna Tuhan itu telah tiada, namun umat-umat Tuhan telah meniadakan Tuhan dalam dirinya, sehingga kehancuran, eksploitasi alam, penistaan manusia terhadap manusia, kerusakan akhlak,
dan segalanya itu lebih karena keberadaan Tuhan sudah tidak ada lagi di dalam diri manusia. Hal ini sejalan dengan kata-kata Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim ayat nomor 43. Rasulullah mengatakan, riwayat dari Abu Hurairah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Yang artinya, tidaklah orang yang berzina saat ia berzina dalam keadaan ia mukmin, dan tidaklah orang-orang yang mencuri saat dia mencuri dalam keadaan ia mukmin, dan tidaklah ada orang yang minum arak saat ia meminumnya dalam keadaan mukmin. Hadis ini menegaskan bahwa keimanan kita kepada Allah sangat mudah hilang begitu saja. Hadirin, mari kita asah keimanan kita agar kita menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwani fil Islam, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarna bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وبالملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل هو قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ادفع أن الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم واشكروه من فضله يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.